Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Aqil bin Usman bin Yahya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وسع مدخلهم ونور قبرهم واجعل الجنة مصواهم واجعل يا الله قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل يا الله قبرهم حفرة من حفار النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة ونافعة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah wa an Abi wa an Ibnu Umar wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da fajri illa sajdatain akhrajahu al-khamsu illa an-Nasa'i wa bi riwayat Abdul Rajab la salatu ba'da tulu'il fajri illa rak'atai al-fajr wa misluhu li Darqutni min Umar bin As radhiyallahu anhu. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا ببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله. أخرجه دار القطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. Wa an Abi Mahdurah, dan akhir sanadnya Sayyidina Abi Mahdurah radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awalul waqti ridwanullah. Orang-orang yang bisa mengerjakan salat fardu secara berjamaah di awal waktu dapat keridhaan Allah. Jadi menunjukkan ada ridha Allah
ada rahmat Allah, ada ampunan Allah. Kalau emang kita bisa sholat di awal waktu, silahkan. Tapi nggak jadi kewajiban. Nggak jadi kewajiban kita harus sholat di awal waktu. Kalau emang nyatanya jadi kewajiban, repot. Betul gak kira-kira? Setiap manusia punya urusannya. Setiap manusia pasti berbeda-beda keadaannya. Ada yang bisa kerja, ada yang kagak. Ada emang yang waktu zuhurnya kosong, ada yang emang padat. Macem-macem. Jadinya kita bisa ambil hadis ini, silahkan. Kalau emang kita bisa di awal waktu, lebih baik, lebih bagus. Ganjarannya dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan-amalan soleh, banyak cara-caranya untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita doa lepas daripada selesai sholat yang 5 waktu secara berjamaah, pasti kita bakal berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikan kami ridho-Mu, habis itu syurgamu. Nggak mungkin seseorang dapat ridho masuk ke dalam api neraka. Nggak bakal mungkin. Orang kalau dapat ridho Allah udah pasti tempatnya syurga. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, hamba masuk ke dalam api neraka, yang penting dapat ridho-Mu. Oh, ini omongan angan-angan. Nggak mungkin Allah ridho kepada orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Udah pasti berbeda. Ashabul yamin dengan ashabus simal. Orang-orang yang masuk ke dalam surga, orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Beda jalannya. Buktinya yang halal beda, yang haram beda juga. Betul gak kira-kira? Nggak bisa sama kan? Halal sama haram seperti air dengan minyak. Sampai kapanpun nggak bisa jadi satu kesatuan. Kalau seandainya kata kita ambil bejana, kita ambil botol, lalu kita tuangin air. Habis itu kita tuangin minyak. Udah pasti bakalan berpisah. Air ya air, minyak ya minyak. Atau kalau kagak, maaf, kita balik. Yang tadi air duluan, sekarang kita tuang minyak duluan. Di dalam botol tersebut ataupun di dalam bejana tersebut. Habis itu baru kita tuang air. Tetap bakalan berpisah antara minyak dengan air. Sampai kapanpun nggak bakal jadi satu kesatuan. Begitu juga. Nggak bakalan bisa jadi satu kesatuan. Hal yang haram dengan hal yang halal. Sampai kapanpun. Jelas. Berseberangan. Bertolak belakang. Yang halal jelas. Yang haram juga jelas. Jadi banyak cara kita untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cari ridha Allah dengan berbagai macam amalan-amalan yang kita bisa. Dengan ihsan kita, dengan baca Quran kita, dengan tahajud kita, dengan bakti kita, baik kepada orang tua kita ataupun kepada guru kita, dengan sedekah kita, dengan nanti ini 10 Muharram kita santunin anak yatim, kita sisihkan sebagian harta kita, di situ ada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak berpatokan cuman hanya sholat di awal waktu. Kalau emang bisa, lebih bagus lagi. Makanya orang-orang dulu dengan orang sekarang berbeda. Kalau orang dulu punya telinga, telinganya dipasang. Kalau orang sekarang punya telinga, tapi maaf, telinganya kagak berfungsi. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Tadi Ustadz kita, Ustadz Yusuf, baca Ya Rabbi Bil ame dustur. Kira-kira, banyak yang dengar apa kagak? Banyak yang dengar atau tidak? Udah pasti banyak. Telinga-telinga mereka normal. Tapi ada yang menyambut baik ajakan Allah, ajakan baginda Nabi Muhammad. Ada juga yang maaf, itu telinga tidak berfungsi. Betul gak kira-kira? Oh, hadir majelis taklim, maaf baik banget kita ngajak orang. Tapi nyatanya ada yang terima, ada yang kagak. Tapi kalau tahlilan semuanya klop jadi satu. Paham gak nih kira-kira? Bahkan kadang-kadang maaf, undangannya habis Isya. Betul-betul kita awal Isya udah datang. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Betul-betul ini. Kecuali ini. Kalau undangan tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, atau 100 hari, atau haul, undangan di situ ba'dal Isya. Yang namanya ba'dal Isya kan waktunya lama. Bisa jam setengah 8, bisa jam 8, bisa setengah 9. Kecuali ngomongnya bu'aidal Isya. Baru tuh ada ba'da, ada bu'aida. Kalau bu'aida tuh waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Itu artinya dekat banget deh tuh. Betul-betul habis banget Isya jam 7.10 umpama 7.15, 7.20 itu namanya bu'aidal Isya. Tapi kalau ba'dal Isya
Bisa jam 8 kurang 15. Kadang-kadang maaf kita nungguin orang jam 8 baru mulai. Betul gak kira-kira? Karena ada majelis taklim. Begitu hadir majelis taklim kagak datang. Begitu tahlilan awal isya. Udah gitu ketemu Habib di tahlilan tersebut pakai negor lagi. Bib. La haula wala quwata. Pantesnya di saat kita nggak mau hadir majelis taklim, jangan kelihatan banget. Jangan banget kita tampakin gitu. Cari yang sunnah, hilang yang wajib. Cari jarum, hilang kampak. Oh, majelis taklim hukumnya wajib. Kita nggak mau datang. Seandai kata maaf, emang diri kita ada penyakitnya, ada malesnya. Udah kita sembunyi-sembunyi aja deh. Datang tahlil, begitu guru udah pada datang. Atau kalau kagak setengah main, cakep tuh. Namanya setengah, ini kagak di awal banget, udah gitu di depan lagi. Kalau mau ngaling deh, ibarat kata. Kadang-kadang maaf, yang hadir majelis taklim aja belum datang. Yang kagak hadir majelis taklim udah awalan. Betul gak kira-kira? Padahal tanpa kita sadari, nggak bakalan itu acara dibuka kecuali gurunya udah datang. Betul gak kira-kira? Ente datang lagi awal isya banget, pokoknya ngebut buru-buru deh. Sholat isyanya buru-buru, nggak pakai jamaah. Habis itu kagak pakai zikir, nggak pakai doa, apalagi ba'diyah isya, langsung datang. Jam 7.15 kita udah ada di acara. Kira-kira maaf, langsung dimulai atau tidak? Lah kagak, nungguin orang dulu yang dari pengajian. Apalagi kampung kita terkenal banget. Alhamdulillah, Allah kasih kita keberkahan di kampung kita. Coba kalau dulu orang tua kita, ame guru-guru, semuanya sepakat. Pengajian habis isya. Bangsa jam 9, jam 10. Repot gak kira-kira? Repot banget, belum tentu kita bisa hadir majelis taklim. Yang paling enak udah disesuaikan. Khusus kampung kita, Pedati, Kebon Nanas. Makanya nggak ada tuh yang namanya acara habis maghrib, nggak ada. Kecuali pendatang. Di saat dia datang ke kampung kita, harus ngikutin apa torikoh atau adat yang ada di kampung tersebut. Jadi jangan pakai ngerusak atau bikin fitnah. Bikin acara ba'dal maghrib. Namanya dia ngelawan arus. Kalau kata orang dulu, ojo lawan arus. Jangan ngelawan arus, ikutin aja. Oh, biasanya kampung kita kalau bikin acara habis isya, ya udah. Kita bikinnya habis isya, terserah mau acara apapun itu, kita adainnya habis isya. Karena dari dulu yang namanya maghrib itu waktunya kita untuk hadir di majelis taklim. Paham gak nih kira-kira? Asal yang begini buktinya maaf, didahulukan yang sunnah ketimbang yang wajib. Yang wajib kan hadir majelis taklim. Apa udah dirubah? Beb, sekarang maaf beb, zaman sekarang zaman milenial, milenial, Gen Z, Gen Z. La haula wala quwata. Kalau seandai kata maaf zaman milenial, kira-kira bisa jadi wajib apakah gak tahlilan? Kalau nyatanya peminat tahlil lebih banyak daripada peminat majelis taklim. Kira-kira peminat tahlil itu bisa jadi naik gak derajatnya? Yang tadinya sunnah, jadi wajib. Bahkan muakkadah. Wajib yang betul-betul ditekankan. Betul kira-kira? Tahlil sekarang hukumnya udah wajib muakkadah. Kira-kira jadi naik gak derajatnya? Tetap son. Walaupun 1.000 orang lagi yang datang. 1.000 orang berkumpul jadi satu. Bahwasanya tahlil zaman sekarang kita sepakat rame-rame. Jadi hukumnya wajib. Apalagi muakkadah. Kira-kira naik atau kagak jadi hukum Allah? Tidak, tetap. Paham gak nih kira-kira? Itu buktinya bisa tuh. Yang wajib maaf kita nggak datang, kita nggak sampai, kita nggak kejar, kita nggak cari. Padahal maaf di waktu maghrib ini kebanyakan orang sebenarnya udah nggak ada urusan dunia. Dulu orang tua kita ngedidik kita, bukan hanya ngedidik, memberi contoh pelajaran. Dulu orang tua kita ada yang sebagian buka warung ada, jam 5 kelar ditutup tuh warung. Pulang deh buru-buru ke rumah, dimandi, siap-siap. Habis itu diberangkat baik ke masjid ataupun ke musola untuk sholat maghrib. Udah nggak ada lagi urusan dunia deh. Maghrib sampai isya urusan akhirat. Habis itu kalau ada majelis taklim, dia hadir majelis taklim, dia dengerin deh. Dapat manfaat, hatinya hidup dengan nur baginda Nabi kita Muhammad. Jadi nggak ada orang dulu tuh, alhamdulillah rezekinya makmur-makmur, Allah kasih keberkahan. Betul gak kira-kira? Nggak kayak orang sekarang, kurang mulu. Kalau seandai kata maaf, gaji kita sebulan 50 juta. Cukup apa kurang? Jamaah. Kalau seandai kata sebulan gaji kita 50 juta. Berarti 10 kali lipat UMR. Pertanyaannya cukup atau kurang?
Ada yang bilang kurang, ada yang bilang cukup. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Ada yang bilang kurang, ada yang bilang. Kalau Habib sih rasa-rasanya kurang. Kalau Habib gitu, manusia nggak ada yang kenal cukup. Ilal ma' wal kafan. Kecuali kalau udah dimandiin, habis itu dibungkus sama kain kafan. Orang dulu istilahnya kalau udah makan tanah, baru tuh dia cukup. Tapi kalau masih bisa nafas, oh ayo, hajar gak kira-kira? Hajar, beri gak kira-kira? Beri. Duit di kantong 50 juta, di depan ada 2 juta. Ambil apa kagak? Ah yang bener, cukup 50. Agak setan bisikin deh. Lah kurang 2 juta. Gaji siapa sehari 2 juta? Cocol. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Oh beb, aneh merasa cukup beb. Tapi tetangga aneh sebelah rumah 150 juta beb. 3 kali lipat dari aneh. Oh berarti kira-kira kita udah cukup apa kurang? Kurang, berarti tetangga buktinya 150 juta. Ada lagi yang lebih hebat lagi, satu lingkungan sama kita. Sebulannya 350 juta. Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Sama halnya kayak konser. Konser main gede-gedean budget. Sekali manggung 350 juta. Sekali. Paling top hanya 5 jam. Gaji mana itu? 5 jam 350 juta. Akhirnya band-band yang lain, atau maaf grup band yang lain, main pasang harga tinggian. Karena maaf, merasa kurang dengan apa yang telah Allah beri. Sama modelnya kayak kita. Jadi kalau emang nyatanya kita bisa, waktu kosong, badan sehat, kita bisa awal waktu lebih baik. Karena di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling enak beragama jadi agama Islam. Banyak banget bonusnya. Bonusnya banyak banget. Ente mau ngapain aja, dari jalan apa aja, semua ada ridho Allah. Kita sujud, kita minta kepada Allah, Allah terima, jadi ridho. Kita istighfar, Allah ampunin dosa kita. Banyak mana dosa kita sama istighfar kita? Kalau dihitung-hitung gitu ya, tetap banyakkan kita punya dosa ketimbang istighfar. Tapi karena umat baginda Nabi kita Muhammad, Allah hapusin. Enak banget. Makanya Allah khairul mu'ti. Allah itu sebaik-baiknya pemberi. Kita minta lagi, kita minta lagi, kita minta lagi. Dikasih terus. Sekuat api kita meminta, setiap itu kita pasti diberi oleh Allah Subhanahu. Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan manusia biasa. Sekali kita minta dikasih. 2 kali mukanya udah berubah. 3 kali diguyurin air gitu. Betul gak kira-kira? Lo mulu, gue 4 lihat muka lo. Ada gak kira-kira yang begitu? Ada sekali sih masih ditolongin. Datang 2 kali. Muka udah mulai kurang enak. Udah mulai cembetut. Ditekuk tuh muka. Datang 3 kali, guyurin air. Betul gak kira-kira? Manusia. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu. Lihat, kita semua kumpul di sini. Semua hajat kita berbeda-beda. Nggak ada yang sama. Ada yang sama di sini. Kagak. Yang pertama, ada yang pengen punya rezeki yang luas, gampang, halalan, thayyiban. Udah gitu bila masyaqatin waladoir lagi. Nggak pakai capek-capek. Kalau bahasa Betawi, uncang-uncang kaki, duit datang. Enak gak kira-kira? Enak. Tapi ada juga yang nggak butuh duit. Dia butuhnya ketenangan. Kadang-kadang maaf, capek banget. Kebanyakan urusan dunianya. Lah proyeknya 10, satu tempat 10, mikirin ini, mikirin itu. Jadi waktu malam dia berharga banget, kumpul sama keluarganya. Ada yang begitu. Ada yang minta sehat, sakit 3 tahun, kagak sembuh-sembuh. Dia minta, ya Allah pengen banget ngerasain nikmat sehat lagi. Sampai lupa kadang-kadang ngerasain nikmat sehat. 3 tahun sakit, bebaring di tempat tidur, kagak ngapa-ngapain. Minum pakai selang, diinfus. Makan pakai infusan, maaf. Buang air kecil di tempat tidur. Buang air besar, tempat tidur. Pengen ngerasain melangkah lagi tuh. Kumpul sama keluarga yang namanya jalan-jalan. Makan bareng sama keluarga. Ya nggak besar, turu-turu. Tapi momen itu udah hilang. Udah berlalu daripada kita. 3 tahun kena penyakit Allah uji. Ada yang begitu pengen sehat. Ada gak kira-kira? Ada. Ada juga yang pengen nikah. Di sono ngelamar sini. Batal mulu. Ada gak kira-kira? Bahkan ada yang udah fitting baju, tinggal seminggu lagi bubar. Ada gak kira-kira? Ada. Ada juga yang begitu nikah, maaf, waktunya tidak bertahan lama. Ada gak kira-kira? Ada. Coba kalau kita lihat artis-artis. Bisa kita lihat, maaf, mewahnya luar biasa. Kadang-kadang sekali satu pernikahan bisa menghabiskan biaya 3-5 miliar. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, selingkuh, bercerai. Banyak gak kira-kira yang begitu? Banyak banget. Jadi macam-macam kita punya hajat. Silahkan kita minta kepada Allah.
Di waktu malam kita, bainal isya'in umpama, silakan hadir majelis taklim seperti ini. Di saat guru memulai baca Fatihah, kita selipin nama orang tua kita, kan kita nggak tahu. Ada yang orang tuanya maaf, lagi sakit di rumah, dengan keberkahan suratul Fatihah, Allah bisa angkat. Ada yang maaf, hatinya lagi gelisah, lagi banyak urusan. Apalagi urusan-urusan utang itu. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Banyak banget. Makanya kalau kita melihat orang, lihat dari kerutan daripada jidatnya. Kalau kita lihat ada orang, kerutannya itu udah tebel tuh. Jangan inti ajak ngomong deh. Galakan dia. Banyak banget tuh pikiran dia tuh. Yang belum tentu kita bisa dapat terima seperti itu, ujian seperti itu. Mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu. Dipikirin. Dicari solusinya kagak, cuman hanya dipikirin, kalau nggak bakalan kelar tuh masalah. Betul gak kira-kira? Umpama rumah kita bocor, habis itu kita tambal, ada 10 ember, bocornya 10, kita diemin, kita pikirin aja, nggak kita angkutin. Kira-kira rumah kita bakalan berantakan, apa jadi bersih? Lah berantakan, kita kagak kerjain, jangan dipikirin, dikerjain. Begitu juga kalau kita punya urusan dunia, serahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu. Habis itu kita ikhtiar. Kenapa? Kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hadis di sini walaupun dhaif, tapi kita lebih demen nerima hadis dhaif ketimbang hadis-hadis yang kagak benar. Paham gak nih kira-kira? Zaman sekarang kan ada orang ngomong hadis dhaif. Beb, ini kan hadisnya dhaif. Ente tahu hadis dhaif? Kita kadang-kadang agak tahu, baru belajar 2 tahun udah ngomong nih hadis dhaif. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardha, beliau berkata, aku lebih suka hadis dhaif aku kerjakan asalkan itu bersanad kepada baginda Nabi kita Muhammad. Yang penting kerjaan Nabi dikerjain oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardha. Begitu juga kita. Alhamdulillah dikasih aturan kita, ada undang-undangnya, tinggal kita ikutin sebisa kita. Kan kita disuruh beribadah, manis tata'tum. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita nggak diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali ikhlas. Yang namanya ikhlas itu nggak bisa semuanya ikhlas. Kadang-kadang maaf, yang susah dilawan adalah hawa nafsu kita, riya kita. Beda banget kalau lagi depan orang ame sendiri. Betul gak kira-kira? Dulu Walid selalu tuh nyontoin kalau di musola pakai peci, baju koko sama kain. Kalau di rumah kos kutang. La haula wala, betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Udah gitu nggak pakai peci lagi. Betul gak kira-kira? Ada yang begini. Ada gak kira-kira? Oh, manis tata'tum, semampu kalian. Yang penting sama-sama kita cari redhonya Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma sekali. Gak bakalan bisa terulang kembali. Kalau emang udah datang waktunya, berangkat kita. Likuli sayin ajal. Setiap segala sesuatu itu ada waktunya. Tinggal tunggu waktunya. Tinggal tunggu masanya. Walikuli amrin mustaqir. Dan setiap satu perkara itu sudah ada yang menentukan. Udah ada ketetapannya. Kita cuma disuruh ikhtiar. Udah dengan apa? Berbuat baik kita, ibadah kita, taat kita. Nanti segala macam urusan kita, Allah yang bakal ngasih jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Udah jelas begitu aja. Paham gak nih kira-kira? Jadi ada orang yang bisa di sini nih awal waktu, alhamdulillah. Ada juga yang kagak bisa. Yang penting jangan keluar daripada waktunya, begitu aja. Paham gak nih kira-kira? Yang penting jangan keluar daripada waktunya. Yang pertama tuh seperti itu. Awalul waqti ridwanullah. Orang kalau bisa sholat berjamaah di awal waktu dapat keridhaan Allah. Yang kedua, wa awsatuhu rahmatullah. Walaupun di tengah-tengah tetap masih dapat rahmatnya. Wah, enak banget deh. Mana ada Tuhan seperti Allah? Nggak ada. Betul gak kira-kira? Nggak ada Tuhan seperti Allah. Aneh mau tanya dia minta. Ada orang janji sama kita mau bayar utang tanggal 17. Begitu kita telepon kagak aktif, dibilang tanggal 18. Pertanyaannya, ente was-was apa kagak? Janji tanggal 17. Baru bayar 18. Kalau benar 18, kalau diundur lagi, goyang, punya gelisah hati kita. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Biasa deh, jangan ada dusta di antara kita. Kita kalau punya kontrakan di rumah, ada orang yang ngisi kontrakan kita, kita senang banget. Pusingnya kalau orang tersebut bayarnya telat. Satu. Kita marahin, kabur. Ntar ujung-ujungnya itu kontrakan kosong. Kalau udah kosong,
nggak enak makan, nggak enak tidur. Betul gak kira-kira? Datang kita, emang perjanjian awal, saya mau ngontrak di tempat Anda, bayarannya setiap tanggal 5, siap. Udah bayar deh tanggal 5. Begitu bulan depan, aturan harus bayar tanggal 5. Dia minta izin sama kita, minta waktu, tenggang waktu sampai tanggal 10. Pertanyaannya dari tanggal 5 sampai tanggal 10, apa yang kita rasain? Wah, meriang, gelisah, nggak enak makan, nggak enak. Betul gak kira-kira? Biasa megang duit, biasa pas, on time, tiba-tiba minta waktu seolah-olah dunia lama banget, 5 hari. Betul gak kira-kira? Begitu udah tanggal 10, diundur lagi tanggal 15. Mungkin sakit deh. Betul gak kira-kira? Akhirnya ditempelin koyok 3, koyok cabe lagi di kepala. La haula wala quwata. Begitu udah tanggal 15, tanggal 25. 10 hari dari tanggal 5 sampai tanggal 25, 15 hari jadi 10 hari. Begitu tanggal 25, bulan depan double. La haula wala quwata. Kalau kita punya serangan jantung, maaf, berangkat deh kepada la haula wala quwata, nyesek. Begitu dengar bulan depan, nyesek. Kita kerasin, salah. Kita pelanin, kagak tahu diri. Betul gak kira-kira? Kita kerasin, gue gak mau tahu. Kalau lu kagak bisa bayar, lu angkat kaki, diangkat kaki. Betul gak kira-kira? Duit belum dapat, udah gitu kontrakan kosong. Pusing gak kira-kira? Pusing lah gitu. Urusan kita begitu terus tuh. La haula wala quwata. Nggak ada habis-habisnya begitu. Sampai datang waktu yang ditentukan. Nyatanya yang berangkat duluan yang punya kontrakan. La haula, ya habis begitu terus. Masa demi masa, betul kira-kira? Bulan demi bulan begitu mulu, udah begitu aja deh. Terus hidup kita nggak berubah-berubah. Kalau nggak tanggal 5, tanggal 10. Kalau nggak tanggal 10, tanggal 25. Bulan depan begitu terus. Sampai akhirnya maaf, yang biasa nerima kontrakan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Udah gitu pas mana baru banget nerima lagi. Nerima pagi, Zohor meninggal. La haula wala quwata. Artinya seperti udah enak deh. Allah punya aturan buat kita enak. Kalau emang nyatanya maaf kita nggak bisa di awal waktu, di pertengahan silahkan. Beb, aneh mau sholat Zohor biasanya 1:30 beb. Jam 2 silahkan. Masih boleh, yang penting di luar, belum di luar daripada waktunya. Kalau udah di luar waktu namanya godok. Beda lagi tuh. Namanya kita godok itu sholat. Ada yang begini. Udah beb, udah luput ini. Udah keluar ini waktunya. Ntar aneh sholat asar aja udah. Ada gak kira-kira? Ada, maka wajib hukumnya dia godok pada waktu itu. Jangan pakai nungguin zohor yang akan datang deh. Zohor besok. Langsung habis sholat asar. Diri lagi udah sholat. 4 rakaat sholat Lohor. Paham kan nih kira-kira? Nggak usah deh, udah luput, besok aja deh sholat dohornya jadi 8 rakaat. 4 tambah 4. Kalau hidup, kalau kagak. Paham kan nih kira-kira? Jelas? Jadi silahkan. Ada yang di pertengahan silahkan. Model-model kayak kita. Ya, model-model kayak kita. Pencari nafkah. Biasanya kadang-kadang maaf, capek banget, letih banget. Udah habis nih tenaga kita pakai dari waktu pagi sampai Lohor. Ada yang habis makan langsung tidur. Ada gak kira-kira? Ada yang gak pakai sholat lohor. Ada gak kira-kira? Bangun 2:30. Ada gak kira-kira? Yang penting dulu kita punya orang tua mesen kita satu. Mau kayak gimana lo? Yang penting jangan tinggalin sembahyang. Begitu doang tuh orang tua kita. Mau kayak gimana keadaan kita? Yang penting jangan tinggalin sembahyang. Kalau orang dulu ngomongnya sembahyang. Kalau orang sekarang ngomongnya jangan tinggalin sholat. Begitu aja udah. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Jadi silakan. Di awal waktu boleh, bahkan ahsan lebih baik. Di pertengahan silahkan. Ada lagi yang ketiga. Wa akhiruhu afwullah. Yang terakhir dapat maafnya Allah. Kelonggaran. Ini modal-modal kayak kita kali ini. La haula wala quwata. Segini banyak umat yang ibadah ame Allah. Kalau kata malaikat, lo lagi. Yang kesiangan, lo lagi. Padahal maaf, segini banyak umat. Hamba Allah bukan kita doang. Banyak, baik yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Kadang-kadang kalau kumpul satu acara, kadang-kadang kita bingung. Ini orang dari mana ya keluarnya? Gue gak kenal, gak pernah kelihatan di majelis taklim. Betul gak kira-kira? Kalau ada acara-acara, baru deh, fulan nyatanya tetangga, beda RW, beda RT, kadang-kadang beda gang, kita gak kenal. Betul gak kira-kira? Segitu banyak umat baginda Nabi Muhammad, hamba Allah, nama kita lagi. Lu subuh, lo lagi, jam 6 lagi, subuh jam 6. La haula wala quwata. Langganan subuh, langganan jam 6. La haula wala quwata. Dulu, aneh punya abah, punya nenek. Kalau bahasa kita, nenek kita. Ibu daripada aneh punya walid.
Yang namanya nenek-nenek kan kadang-kadang maaf asal ceplas-ceplos aja. Beda. Nenek-nenek nggak ada kalau ngomong diatur, dikontrol, kagak main ceplos. Dia dulu ngomong begini. Kalau lo telat subuh, pangkal miskin. Dulu kita punya nenek, ingat banget abah tuh. Kalau dulu aneh punya nenek, saya punya bapak, ibunya, nenek kita ngomong begitu. Orang kalau kagak sholat subuh, pangkal miskin. Pikirin deh, pangkal miskin. Paham maksudnya pangkal miskin? Sekalipun Allah kasih kita harta yang banyak, belum tentu berkah. Karena ujung-ujungnya bakalan miskin, bangkrut tuh omongan orang dulu. Lo nggak sholat subuh, pangkal miskin. Kalau sekarang alhamdulillah telat mulu. Kadang-kadang kesiangan. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang lebih dahulukan masuk waktu kerjanya ketimbang sholat subuhnya. Ada yang begitu. Ada yang habis sholat isya, maaf, gabruk tidur, bangun jam 7, nggak pakai sholat lagi. Ada gak kira-kira? Buru-buru ketakutan, habis beb kalau telat dipotong gaji. Ada gak kira-kira? Ada yang begitu, telat masuk, telat absen dipotong gaji. La haula wala quwata tuh. Orang tua kita dulu luar biasa. Berkah mulut orang tua kita dulu. Betul kenyataan. Pangkal miskin kalau orang yang kagak sholat subuh. Usahakan bangun sebelum subuh. Lihat orang tua kita. Bukan hanya merintahin, ngasih contoh. Dulu orang tua kita begitu dengar langkah kakinya aja kita takut banget. Tiba-tiba digedor kamar kita. Ayo subuh. Oh kita pura-pura bangun ketakutan. Duduk dari tempat tidur. Habis itu orang tua kita keluar dari rumah. Kedengeran tuh keletekan pintunya. Dibuka pintu kuncinya. Habis itu jalan deh. Pengen sholat subuh berjamaah di masjid ataupun di musola. Pertanyaannya di saat kita lagi duduk begini. Langsung ambil wudhu apa tidur lagi? Woi, tidur lah. Betul ya? Jangan ada dusta di antara kita. Takut kita sama bapak kita dulu. Begitu bapak udah ngelangkah keluar, kita dengar suaranya. Ya Allah, tidur lagi deh kita. Nyatanya dia keluar, dia pulang dari masjid al-musola 5:30. Kita masih tidur, habis diguyurin air. Betul gak kira-kira? Tuh orang tua kita dulu begitu. Bukan berarti keras tidak sayang, keras tanda sayang. Jangan sampai ini anak berpisah sama orang tuanya. Faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Orang-orang yang dapat tulisannya nanti dari tangan kanannya bakalan dihisap dalam keadaan hisap yang ringan. Habis itu dibalikin lagi wayan qalibu ila ahlihi masruro. Nanti kita bakal kumpul sama orang tua kita dalam keadaan gembira. Dulu di alam dunia kita kumpul seperti ini gembira. Bisa ngelihat wajah orang tua kita, mandang wajah orang tua kita, senyum ibu kita. Kadang-kadang teriang-iang daripada maaf omelan-omelan ibu kita. Ini telinga kita luar biasa, sering banget nih. Namanya perempuan kan ngomel mulu. Tapi baik buat anaknya. Nggak ada orang tua yang maaf bertujuan tidak baik buat anaknya. Ngomelnya dia tanda kita sayang. Alhamdulillah kita bisa ngerasain bareng orang tua kita. Habis itu orang tua kita dipanggil oleh Allah. Baik yang laki-laki bapak kita ataupun yang perempuan ibu kita. Tapi nanti di akhirat wayan qalibu ila ahlihi masrur. Kumpul deh kita yang udah lama nih kita. Nanti kan punya orang tua. Ada yang 20 tahun meninggal, ada gak kira-kira? Ada yang 25 tahun kagak pernah mimpi-mimpi, kangen sama orang tua, kita ziarah kangen. Pengen ketemu orang tua kita, tapi janji Allah nanti kalau orang tua kita soleh, insya Allah bakalan dikumpulkan kita di dalam surga Allah dalam keadaan gembira. Ini janjinya Allah lewat lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, akhrajahu Darul Qutni bi isnadin dhaif jiddan. Wa Tirmizi min hadis Ibnu Umar nahwuhu dunal awsat wa huwa dhaifun jiddan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
rabbi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wasallam.